Tadi ada pertanyaan dari Bung David tentang orang yang sedekah lalu beralasan, orang yang korupsi lalu beralasan toh nanti kalau dia bersedekah dosa korupsinya bisa terhapus. Memang ada hadis yang mengajarkan zakku amwalakum bizzakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Kata-kata membersihkan itu memberikan gambaran tentang sesuatu yang pada awalnya memang bersih lalu terkena kotoran, itu yang bisa dibersihkan. Sarung saya kena kain, sarung saya kena tanah, ya supaya kelihatan diperhatiin, nggak gitu aja. Sarung saya kena kotoran, nah itu sarungnya yang bisa dibersihkan. Tapi kalau kotorannya sendiri kan nggak bisa dibersihkan. Memang kotoran. Jadi sesuatu yang didapat jelas dari yang haram tidak mungkin bisa dibersihkan dengan cara-cara membayar zakat dan lain sebagainya. Memang bendanya itu yang najis, yang kotor. Bagaimana mau dicuci? Kotoran nggak bisa dicuci. Yang bisa dicuci sarung yang kena kotoran. Tapi kalau kotorannya sendiri, ya nggak bisa dicuci dong, kotoran. Jadi kalimat zaku amwalakum bizakah, kalau harta kita bercampur dengan yang haram, bercampur dengan yang syubhat, bercampur dengan yang tidak baik, itu yang kita berharap dibersihkan oleh zakat. Tapi kalau memang mutlak dari tempat yang haram, mutlak hasil korupsi, mutlak hasil mencuri, ya bagaimana kotoran mau dibersihin? Nggak bisa ngebersihin kotoran itu. Habis ya Kiai. Habis. Nah, buat saya yang penting sebenarnya adalah bagaimana puasa membangun kepedulian sosial. Karena menurut saya masalah utama dari bangsa kita kan masih berkutat di soal kemiskinan. Walaupun sebenarnya sudah tidak pantas lagi Indonesia ngomong soal kemiskinan. Sudah tidak pantas lagi. Coba bayangkan, kita ini oleh Allah dikaruniai negara yang begini besar dan kaya. Besar dan kaya. Besar karena pulaunya saja 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kalau itu masuk. Dan kaya. Anak-anakku santri, lihat Indonesia kita ini, buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Pernah teman saya orang Arab bilang, Indonesia guys, Indonesia hebat. Apanya mas? Kata saya, tanahnya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, mati itu pohon. Tanahnya subur, di bawah perut buminya, masya Allah, gas, minyak, batu bara, lumpur, apa lagi? Dahsyat. Lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini kan harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat pasal 33. Kalau disalahgunakan, pastilah ada efek lain yang menyebabkan yang nitip ini, Indonesia ini, kurang senang kepada kita. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan kemiskinan, pemiskinan. Kemiskinan struktural, bukan kemiskinan kultural. Secara struktural, akibat sebagian kita salah urus. Hadirin yang saya hormati, pemirsa TV One yang saya cintai, karena itu kepedulian sosial diperlukan untuk mengikut mengatasi masalah besar yang kita hadapi sebagai bangsa. Dan kemiskinan moral jauh lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi. Kan tidak kurang presiden kita sendiri belakangan mengajak para ulama berjihad memperbaiki akhlak bangsa. Saya jadikan catatan itu. Artinya apa? Akhlak bangsa sudah di ujung tanduk. Akhlak bangsa sudah dalam taruhan. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada lingkungan kita hidup. Akhlak itu kan akhlak kepada Allah. Bagaimana caranya? Jangan menyekutukannya dengan sesuatu, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya.
Lalu akhlak kepada sesama, membangun kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, akhlak kepada lingkungan hidup, menerjemahkan watak rahmatan lil alamin. Kita tidak ramah kepada alam, jadi pantas kalau alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Kita tidak mengembangkan sikap rahmatan lil alamin, jadi pantas alam pun tidak ramah lagi dengan kita. Saya merasa bahwa dengan membangkitkan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan ini, semakin besar pengaruhnya dalam ikut membantu memecahkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa, yaitu kemiskinan. Dan lebih bahaya dari kemiskinan ekonomi adalah kemiskinan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Kodrina Sufi dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dinamakan bersedekah itu hanya dengan berupa harta ataupun uang, ataupun dapat berupa kita berbagi ilmu dengan orang lain, ataupun dengan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan? Apakah itu juga disebut dengan bersedekah? Apakah apa hukumnya dan apa pahalanya sama nilainya dengan yang sedekah berupa uang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا لمن أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني